Ibu, teman-teman semua, tumbuh 26,1. Tadi angka yang dari regulator tuh 20%-an ya. Jadi preminya tumbuh 24,9% tumbuhnya ya. Jadi angkanya deket nih ya, 26,1 versinya di AAUI. Itu didorong oleh pertumbuhan properti sebesar 51%. Kemudian asuransi kendaraan bermotor tumbuh 13,8, marine cargo 18,6. Marine cargo itu asuransi pengangkutan baik udara, darat maupun udara di darat dan di air gitu ya, melalui laut, melalui sungai. Itu di marine cargo. Kemudian asuransi kapal atau alat pengangkutnya itu juga mengalami kenaikan 27,4%. Kemudian aviation karena angkanya kecil itu kenaikannya ada 84,6%. Jadi dia naik sedikit saja, persentasenya sudah kayak besar gitu ya. Kalau satelit ini memang hampir tidak ada gitu ya. Energi onshore itu naik sebesar 369, angkanya 15 menjadi 73. Energi offshore-nya itu naik 94%, angkanya dari 94 menjadi 183 miliar. Kemudian liability business untuk Q1 2024 versus Q1 2023 itu selisihnya sebesar atau pertumbuhan sebesar 13,2. Untuk personal accident atau kecelakaan diri mengalami shrinkage 9,3, dan untuk asuransi kesehatan ini naik 26,3. Jadi inline dengan situasi industri sekarang ya. Kemudian credit insurance itu naik 19,3%, atau naik 800 miliar. Untuk asuransi penjaminan mengalami shrinkage 3,8 dan miscellaneous naik 24,9. Nah, bagaimana dengan klaim dibayar? Klaim yang dibayar Bapak Ibu perusahaan asuransi sampai dengan 1 kuartal itu mengalami kenaikan klaim dibayar sebesar 16,9%. Yang ditopang atau disebabkan oleh kenaikan klaim dibayar di lini bisnis yang besar-besar ya. Klaim yang dibayar credit insurance udah 1 triliun sendiri dari 1,668. Kemudian diikutin oleh klaim miscellaneous, kemudian diikutin oleh klaim miscellaneous, engineering dan motor. Ya, yang lain mengalami shrinkage. Rasio-rasio klaim ini ya tentu yang terbesarnya kita lihat didominasi secara angka ini masih di properti ya, tapi secara in percentage itu mungkin ada klaim energi offshore yang diberikan. Kemudian Bapak Ibu pangsa pasar preminya ini kita langsung bikin di dalam 2 pie chart. Secara pangsa pasar premi yang terbesar adalah properti 29,3, motor 18,1 dan kredit 15,1. In total ketiga lini bisnis ini sudah mengkontribusi 20, 30, 47, 50% lebih ya, 60% untuk 3 bisnis ini, disusul oleh asuransi kesehatan 10,5%. Namun profil dari kontribusi klaim dibayar agak berbeda. Dari properti misalnya tadi itu yang paling besar, preminya 29,3, kontribusi klaim dibayarnya itu adalah 14%. Kemudian health insurance, preminya health insurance porsinya 10,3, namun secara terhadap total klaim dia mengkontribusi 15%. Jadi lebih banyak kontribusi klaimnya daripada kontribusi loss-nya. Kemudian untuk motor itu 18,1 secara premi dan secara kontribusi itu naik atau porsinya menjadi 17,5%. Nah, bagaimana dengan kredit? Kredit insurance tampaknya stable dengan profil yang cukup unik ya. Porsinya 15,1
Sementara porsi klaim dibayarnya sendiri adalah 34,4%. Nah, berdasarkan jalur distribusi, ini mungkin slide yang 2 slide terakhir sebelum ke reasuransi nanti, kita bisa lihat adalah dari direct itu mengalami kenaikan yang cukup baik, sama bisnis dari broker naiknya juga cukup baik, teman-teman. Kemudian ada kenaikan juga di bisnis broker. Lain-lainnya ada, kita lihat kenaikan di bisnis lain-lain. Nah, bagi teman-teman di market, memang kita sangat mengharapkan lain-lain ini lebih minimal ya. Jadi dikembalikan kepada masing-masing kategori bisnis, baik itu direct, agent, broker, bank assurance, leasing, affinity, telemarketing maupun digital. Kemudian kita bisa lihat juga di sini gimana kalau ini kita foto, klaimnya ini juga sama apa enggak gitu ya. Klaimnya kita foto adalah Q1 2024 itu sebesar 3.846 triliun. Nah, kalau kita lihat secara angka di sini harusnya sih dominasi dari dua lini bisnis, yaitu dari direct dan broker yang mendominasi ya, karena itu sudah sendiri 6,8 triliun. Kemudian leasing juga cukup baik teman-teman semua, dan lain-lain di dalamnya kita perkirakan ada digital business yang sekarang portofolionya dari 180 miliar tan menjadi sekitar 500 miliaran. Ya, jadi cukup baik pertumbuhannya.